Anak muda mengurus masjid tentu memiliki pendekatan yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Seperti yang terlihat di Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini menawarkan suasana yang berbeda. Desain interiornya yang modern dan nyaman serta fasilitas yang lengkap seperti tempat bersantai, perpustakaan, bahkan disediakan kopi dan kasur gratis, membuat banyak orang merasa betah berlama-lama di masjid ini. Sesuai dengan namanya, masjid ini memang ditujukan untuk menarik minat para pemuda agar lebih dekat dengan agama. Dengan konsep kekinian, namun tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam, diharapkan masjid ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para pemuda untuk belajar agama dan memakmurkan masjid. Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah. Kali ini kita bisa berkumpul lagi dengan orang hebat ini terkait Masjid Sejuta Pemuda. Kalau kalian pernah dengar, ini masjid viral karena nggak cuma jadi tempat ibadah, tapi di situ musafir bisa disediain bantal, yang nginep, yang makan, ada ngopinya, ada kafenya, ada baristanya juga. Jadi keren banget ini, Masya Allah. Jadi tempat yang manfaat banget untuk itu. Sudah ada tokoh di balik itu semua, Ustadz Anggi F. Sulaiman. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz, sehat. Izin nanya-nanya, Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Jangan yang susah-susah. Masya Allah. Itu gimana, Ustadz, Masjid Sejuta Pemuda itu, Ustadz? Berdirinya kapan? Dan dari mana ide awalnya sampai bisa kayak sekarang ini, Ustadz? Baik, bismillah. Jadi, Ustadz, Masjid Sejuta Pemuda itu mulai berjalan itu Februari 2024. Jadi sebetulnya baru 1 tahun. Oke. Baru 1 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah diinisiasi oleh anak-anak muda gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa, bagaimana inspirasinya Masjid Sejuta Pemuda? Karena kita bersumber dari keresahan. Apa keresahannya? Dari 2 suku katanya, Ustadz. Dari masjidnya dan dari pemudanya. Nah, masjidnya sekarang saat ini di negara kita banyak sekali, Ustadz, masjid Banyak itu. sih, Saya banyak pernah ya. lihat data sampai 800.000 Se-Indonesia. se-Indonesia. Masya Itu Allah. mungkin dengan yang belum terdaftar nampaknya lebih banyak lagi. Iya. Tapi angka sholat berjamaah orang di masjid itu kok masih rendah ya? Iya. Dan kemudian masjid juga banyak yang hanya sholat di beberapa waktu saja. Ini pasti ada problem dengan masjidnya. Lalu kemudian kita lihat anak muda ya. Kalau anak muda sekarang juga ternyata sama banyaknya dengan masjid, Ustadz. Dan anak muda sekarang di negara kita juga kan bonus demografi. Iya. Tapi mereka lemah, rapuh. Banyak yang nggak bisa move on setelah mereka kena masalah. Banyak yang terkena masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Sehingga kadang mereka bingung kemana tempat pulang. Tempat pulang mereka tuh nggak menenangkan. Maka dari 2 keresahan inilah kita buat konsep Masjid Sejuta Pemuda. Masjid yang ramah bagi mereka yang punya masalah. Masjid yang ramai bagi mereka yang mau belajar, belajar Quran, belajar ilmu dan lain-lain, ilmu agama dan lain-lain. Dan terkhusus juga bagi mereka yang punya masalah, kita datangkan mereka ke masjid, dan masjid memfasilitasi mereka sampai mereka dengan tenang. Dikasih fasilitas kopi, dikasih fasilitas makan, ada tempat tidur, mereka juga bisa konsultasi. Dan alhamdulillah sudah ribuan orang, Ustadz, setiap bulan datang, mereka datang cerita, menguraikan masalah mereka gitu ya. Dan itu rata-rata yang datang itu anak-anak muda memang. Iya. Nah, sehingga target kita, doa kita, masjid ini menjadi rumah kedua bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Masya Allah. Tadinya saya sempat berpikiran, waktu pertama kali dengar Masjid Sejuta Pemuda itu kepikirannya gini, saat ini sejuta pemuda patungan kali ya bareng-bareng, seorang 1.000 atau 10.000. Gitu. Tapi ternyata malah tempat di mana jadi rumah kedua bagi para pemuda itu ya. Dan orang-orang yang di balik itu semua, Ustadz, berarti selain Ustadz, apakah itu bareng dengan yayasan atau juga ada misalnya donaturnya, atau bahkan itu mungkin lahan pribadi antum dijadikan untuk masjid? Kita awalnya nggak berupa lembaga ya, Ustadz. Jadi memang hanya komunitas saja, anak-anak muda. Lalu kemudian karena sudah berpikir bahwa ketika kita menghadirkan konsep Masjid Sejuta Pemuda, maka secara infrastruktur juga harus memenuhi standarnya anak muda. Jadi kan kalau biasanya masjid hanya ada selasar, kalau di kita ada coffee bar,
lalu ada working space, ada sports hub, iya Ustaz, ada tempat gym gitu kan. Sehingga anak-anak muda mau datang ke masjid. Nah, sehingga dengan konsep itu kita memutuskan untuk membebaskan lahan. Ya, membebaskan lahan sendiri. Awalnya kita tidak ada lembaga, lalu kemudian alhamdulillah kita dibersamai ini Ustaz sama salah satu lembaga juga besar namanya Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Jadi Masjid Sejuta Pemuda itu menjadi cabangnya Sidak gitu Ustaz. Jadi saya lihat spirit berjamaahnya kuat banget sehingga masjid-masjid sekarang banyak terkoneksi. Ada yang fokus ke anak muda, ada yang fokus ke makan-makan. Akhirnya kita berjamaah supaya yang ngurus masjid juga nggak futur gitu Ustaz. 1 juta orang kali 10.000 realistis sih. Tapi ya alhamdulillah narasi itu banyak sekarang Ustaz ditangkap oleh anak-anak muda. Jadi banyak anak muda sekarang udah mulai aware ke masjid. Ada yang mereka udah mau ngurus masjid, ada yang mereka datang sekedar untuk sholat berjamaah yang awalnya jarang sholat berjamaah. Dan alhamdulillah pesan ini ditangkap anak-anak muda seluruh Indonesia untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Tapi kan Masya Allah, awalnya jadi itu bebasin lahan. Dapat berapa luasnya waktu itu lahannya? Awal kita bebaskan itu 2.800 meter. Yang sekarang jadi masjid, sudah semuanya jadi masjid? Sekarang sudah, hampir semua sudah terbangun. Jadi ada masjid, ada dapur, lalu kemudian ada aula tempat kajian, terus ada asrama santri. Nah alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dalam 6 bulan terakhir, luasan lahan masjid itu, kawasan wakaf itu, menjadi 1 hektar kurang lebih Ustaz. Sehingga kita fokus sekarang ke program kemandirian para pemudanya. Kita buat minimarket, kita buat media center seperti live streaming, kemudian ada studio podcast juga. Untuk anak-anak muda supaya kita selain juga mengajak mereka ke masjid, mereka juga bisa kita berdayakan. Masya Allah, berawal dari satu kebaikan, merembet ke kebaikan-kebaikan lainnya. Pemuda-pemuda ini juga jadi berdaya. Jadi berdaya, betul. Jadi orang-orang hebat nanti ke depannya yang diawalin dari masjid tua ini pahala jariah yang luar biasa banget. Penasaran nggak pemirsa, ini ada program-program apa aja di masjid yang viral, yang hebat ini, yang mungkin kalian juga pengurus masjid, bisa kalian tiru. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah.